warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satzana Verta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Menurut Piaget, yaitu perkembangan kognitif dewasa awal sama dengan perkembangan kognitif remaja, yaitu pada tahap operasional formal, tetapi tingkat kualitasnya lebih baik pada masa dewasa awal. Yang kedua, menurut Turner dan Helms, perkembangan kognitif dewasa awal ini berada pada postformal reasoning atau penalaran postformal. Kemampuan ini ditandai dengan pemikiran yang bersifat dialektikal. Dialektikal itu adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mencari titik temu dari ide-ide, gagasan, teori, pendapat, dan pemikiran yang bersifat kontraktif, sehingga individu mampu mensintesiskannya dalam pemikiran baru dan kreatif. Yang ketiga, menurut Jan Sainen, perkembangan dewasa awal berada pada tahap postformal. Berpikir postformal terjadi dalam suatu konteks sosial dan emosional, tidak seperti masalah yang biasa pelajari. Karakteristik perkembangan kognitif pada masa dewasa awal untuk pemikiran postformal yang dikemukakan oleh Jan Sainen adalah sebagai berikut. Pertama, ada shifting gears atau fleksibel, adalah kemampuan untuk maju dan mundur antara pemikiran abstrak dengan pertimbangan praktis dan nyata. Contohnya itu seperti mungkin di atas kertas ini bekerja tetapi tidak di dunia. Kedua, yaitu problem definition, adalah kemampuan untuk mengidentifikasikan suatu masalah dengan mengkategorikannya dan mendefinisikan cakupannya. Contohnya seperti ini merupakan masalah etis bukan legal, sehingga presiden secara hukum tidak akan membantu masalah. Yang ketiga, ada proses produksif, adalah kemampuan melihat bahwa suatu masalah dapat diselesaikan baik dengan pendekatan umum atau solusi konkret terhadap masalah khusus. Contohnya itu saya pernah menemui masalah seperti ini sebelumnya, dan beginilah saya menyelesaikannya, atau dalam hal ini solusi terbaik. 4. Ada pragmatis, adalah kemampuan untuk memilih yang terbaik dari beberapa kemungkinan solusi dan menyadari kriteria pemilihan tersebut. Contohnya itu jika Anda ingin solusi yang cepat, gunakan itu, atau jika Anda menginginkan solusi yang mudah, gunakan solusi. Ada multiply solution, menyadari bahwa banyak masalah memiliki lebih dari satu alasan, di mana seseorang tersebut mungkin memiliki tujuan yang berbeda pula, sehingga banyak metode yang digunakan untuk lebih dari satu solusi. Contohnya, mari kita coba dengan caramu, atau jika tidak berhasil, kita dapat menggunakan caraku. Yang keenam, ada awareness of paradox, menyadari bahwa masalah atau solusi mengandung konflik inherent. Contohnya itu melakukan hal ini yang memberikan apa yang diinginkannya, tetapi akhirnya hanya akan membuatnya bersedih. Terakhir, ada self-referential thought, adalah kesadaran seseorang bahwa dia harus memutuskan logika mana yang akan digunakannya. Atau bisa juga diartikan sebagai adanya kesadaran seseorang bahwa dirinya juga dapat menjadi hakim dari logika apapun yang digunakannya sendiri dengan menggunakan pemikiran postformal. Baiklah, saya Rihadatul Akila akan melanjutkan penjelasan dari Schatza. Yang kelima, menurut Kawarner-Shea tentang perkembangan kognitif, ada 7 tahap berkisar pada beberapa tujuan yang muncul pada berbagai tahap kehidupan. 7 tahap tersebut yaitu: pertama, tahap pemerolehan atau masa anak dan remaja. Anak dan remaja memperoleh informasi dan keterampilan terutama hanya sekedar mendapatkan atau sebagai persiapan untuk turut serta di masyarakat. Yang kedua, tahap pencapaian, yaitu akhir masa remaja atau awal 20-an hingga awal 30-an. Dewasa awal tidak lagi memperoleh pengetahuan dan keterampilan hanya untuk memperoleh pengetahuan. Mereka menggunakan pengetahuan yang mereka ketahui untuk mengejar tujuan seperti karir dan keluarga. Yang ketiga, tahap tanggung jawab, yaitu akhir 30-an hingga awal 60-an. Orang-orang pada usia parubaya menggunakan pikiran mereka untuk memecahkan masalah praktis yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap orang lain, seperti anggota keluarga dan karyawan. Yang keempat, tahap eksekutif, yaitu 30-an atau 40-an hingga setengah baya. Individu-individu pada tahap eksekutif yang mungkin tumpang tindih dengan tahap pencapaian dan tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap sistem masyarakat seperti pemerintahan atau organisasi bisnis atau gerakan sosial. Mereka berhadapan dengan hubungan kompleks pada banyak tingkatan. Yang kelima, tahap reorganisasional, yaitu akhir parubaya, masa awal dewasa akhir. Individu-individu yang memasuki usia pensiun mengatur ulang kehidupan dan energi intelektual mereka di sekitar pengejaran-pengejaran yang bermakna yang merupakan pekerjaan-pekerjaan yang diberi upah. Yang keenam,
tahap reintegrasi, yaitu dewasa akhir. Dewasa yang lebih tua, yang mungkin melepaskan keterlibatan sosial tertentunya dan yang fungsi kognitifnya mungkin terbatasi oleh perubahan biologis, seringkali lebih selektif dalam memilih tugas yang mereka upayakan. Mereka berfokus pada tujuan kegiatan mereka dan berkonsentrasi pada tugas-tugas yang paling bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, tahap penciptaan warisan, yaitu lanjut usia. Mendekati akhir hidup, ketika reintegrasi telah utuh, orang-orang lanjut usia mungkin membuat instruksi untuk menentukan kepemilihan dari barang-barang mereka, merencanakan pengaturan pemakaman, dan menyampaikan sejarah secara lisan, atau menulis cerita hidup mereka sebagai warisan bagi orang-orang yang mereka cintai. Tugas-tugas ini melibatkan pelatihan kompetensi kognitif dalam konteks sosial dan emosional. Selanjutnya, kita masuk ke kreativitas. Bentuk kreativitas yang terlihat sesudah orang dewasa tergantung pada minat dan kemampuan individu, kesempatan untuk mewujudkan keinginan, dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya melalui hobi, dan ada juga yang menyalurkan kreativitasnya melalui pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreativitas. Munandar 1945, seorang profesor di bidang psikologi keberbakatan dan kreativitas dari Universitas Indonesia, mengemukakan pengertian dasar dari kreativitas. Menurut Munandar, kreativitas memiliki beberapa pengertian, yaitu: yang pertama, kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Yang kedua, kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Jadi, individu tidak terpaku pada satu jawaban. Di sini, individu memiliki kebebasan berpikir untuk menyatakan gagasan dan pendapat seluas-luasnya tanpa terikat pada aturan-aturan kaku. Yang ketiga, secara operasional, kreativitas mengandung pengertian sebagai kemampuan mental yang bersifat lancar, luwes, orisinil, dan adanya elaborasi. Yang keempat, kreativitas merupakan proses. Ada 3 hal untuk menilai hasil kesimpulan mengenai usia dan hasil kreativitas. Yang pertama, besarnya tingkat penurunan. Yang kedua, perbandingan antara bidang-bidang kreativitas. Yang ketiga, perbedaan individual dalam hasil kreativitas selama jangka waktu hidupnya. Csikszentmihalyi mengajukan bahwa langkah pertama yang perlu ditempuh agar berkembang menuju kehidupan yang kreatif adalah melatih rasa ingin tahu dan minat Anda. Masa dewasa muda seringkali dianggap sebagai masa untuk berprestasi yang setinggi-tingginya, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka untuk menciptakan karya-karya yang baru, inovatif, dan kreatif. Namun, tidak semua individu yang menginjak dewasa muda dapat menciptakan karya kreatifnya. Semuanya terpulang kepada masing-masing individu, sejauh mana mereka berusaha untuk itu. Jika benar-benar berusaha, maka segala sesuatunya akan terwujud dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ciasi, NIM 19011300. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karir pada masa dewasa awal. Dapat 3 teori pokok bagaimana cara individu dalam pemilihan karirnya. 3 teori pokok ini yaitu: yang pertama, teori perkembangan dari Ginzburg; yang kedua, teori konsep diri dari Super; yang ketiga, teori kepribadian dari Holland. Nah, untuk yang pertama yaitu teori perkembangan dari Ginzburg. Teori perkembangan dari Ginzburg terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap fantasi, kedua tentatif, dan yang ketiga realistik. Berikut adalah proses pemilihan karir menurut Ginzburg. Yang pertama yaitu masa fantasi, berlangsung pada individu pada usia kira-kira 10-12 tahun atau masa sekolah dasar. Yang kedua yaitu masa tentatif yang berlangsung lebih kurang dari 11 tahun sampai 18 tahun atau di sekolah SMP dan SMA. Yang ketiga yaitu realistik. Di sini anak usia 18 sampai 24 tahun. Pada masa perkuliahan atau sudah mulai bekerja. Kedua yaitu teori konsep diri
dari Super. Menurut Super, pengembangan karir pada manusia terdapat 5 fase. Yang pertama, tahap pengembangan. Yang kedua, tahap pemantapan atau kemantapan. Yang ketiga, tahap pemeliharaan. Yang keempat, tahap penjajagan. Dan yang kelima, tahap penurunan. Yang ketiga, teori tipe kepribadian menurut Holland. Menurut John Holland, bahwa penting membangun keterkaitan atau kecocokan antara tipe kepribadian individu dan pemilihan karir tertentu. Yang ketiga, teori tipe kepribadian. Menurut John Holland, bahwa penting membangun keterkaitan atau kecocokan antara tipe kepribadian individu dan pemilihan karir tertentu. Menurut Holland, terdapat 6 tipe kepribadian dasar yang berhubungan dengan karir. Yang pertama, realistik atau melakukan. Yang kedua, investigatif atau berpikir. Yang ketiga, artistik atau menciptakan. Yang keempat, sosial atau menolong. Yang kelima, wira swasta atau mengatur. Yang keenam, konvensional atau menyetujui. Nah, di sini ada bahaya karir, di mana selama tahun-tahun awal masa dewasa, ada 2 hal penting yang merupakan resiko bagi penyesuaian diri dan sosial, yaitu ketidakpuasan kerja dan pengangguran. Dan juga prestasi kerja yang ketidakpuasan dengan pekerjaan mempunyai banyak konsekuensi jangka panjang yang serius. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang karir dan pekerjaan. Nah, penyesuaian pekerjaan itu terbagi 3. Yang pertama adalah pilihan pekerjaan, yang kedua adalah stabilitas pilihan pekerjaan, yang ketiga adalah penyesuaian diri dengan pekerjaan yang telah kita pilih. Nah, saya akan membahas satu persatu, yaitu tentang pilihan pekerjaan. Nah, penyesuaian pertama adalah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, serta faktor psikologis. Nah, banyak kasus dalam memilih pekerjaan bahwa pekerjaan itu dipilih karena besarnya pengaruh sosial, sehingga pekerjaan itu dipilih karena faktor pengaruh sosial tadi, sehingga seseorang tidak puas dengan hasil karyanya, tidak merasa mencintai suatu pekerjaannya, tugasnya, sehingga prestasi kerjanya sangat menurun. Nah, yang kedua adalah stabilitas pilihan pekerjaan. Penyesuaian kedua adalah pilihan jurusan harus dilakukan dengan mantap. Kita harus memilih jurusan sesuai dengan bakat dan minat kita. Nah, tingkat kemantapan pemilihan jurusan itu dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama adalah pengalaman kerja yang dimiliki. Yang kedua adalah daya tarik pribadi. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiganya yaitu penyesuaian diri dengan pekerjaan. Penyesuaian ketiga adalah penyesuaian diri terhadap jenis pekerjaan. Misalnya kita harus beradaptasi dengan pekerjaan yang akan kita jalani, yang akan kita hadapi setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulannya. Dan selanjutnya kita harus juga beradaptasi menyesuaikan diri dengan karyawan, staf, dan pekerja lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.